Hello everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di video pembelajaran pengetahuan bahan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai imperfections in solid atau cacat kristal. Nah, apa sih itu cacat kristal? Cacat kristal merupakan ketidaksempurnaan yang terjadi pada susunan atom dalam kristal material solid yang terjadi selama proses pemadatan dari fase cair menuju fase padat atau solidification process. Ketidaksempurnaan ini mencakup terjadinya kekosongan atom pada susunan atom pada struktur kristal pada titik, garis, area, atau volume tertentu. Cacat kristal ini terbagi atas beberapa jenis loh. Yang pertama yaitu point of defect atau cacat titik. Terbagi lagi menjadi 3, yaitu vacancy of atom, interstitial, dan substitutional atoms. Vacancy atoms atau kekosongan, yaitu terdapat kekosongan atom pada struktur kristal yang biasanya dikarenakan proses deformasi dan dari high energy particles irradiation. Kesetimbangan kekosongan dalam material pada beberapa suhu tertentu dengan konstanta yang relevan dapat dirumuskan dengan rumus berikut loh. Selanjutnya adalah interstitial. Kita bisa lihat pada gambar berikut. Interstitial merupakan keadaan di mana terdapat penambahan atom pada struktur kristal tidak pada posisinya, berupa penumpukan sehingga menyebabkan kekacauan pada struktur kristal yang ada. Nah, yang terakhir ada substitutional atoms dan juga interstitial. Terdapat penambahan atom pada struktur kristal tidak pada antar susunan atom sehingga menyebabkan kekacauan pada struktur kristal yang ada. Baik interstitial dan substitutional atoms defect terjadi pada solid solution, yaitu adanya penambahan atom yang terlarut pada susunan atom inti. Namun penambahan tersebut tidak membuat susunan struktur kristal baru, tapi hanya tertambahkan pada susunan kristal yang sudah ada yang menyebabkan ketidaksempurnaan susunan kristal. Materi selanjutnya yaitu dislokasi atau yang biasa disebut dengan cacat linear. Dislokasi merupakan cacat linear pada satu dimensi di mana beberapa atom tidak sejajar. Jenis dislokasi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu dislokasi ujung, merupakan cacat linear yang berpusat pada garis itu yang didefinisikan di sepanjang ujung bidang setengah ekstra atom. Dan dislokasi lainnya yaitu dislokasi screw, dapat dianggap terbentuk oleh tegangan geser yang diterapkan untuk menghasilkan distorsi. Dislokasi yang terakhir yaitu dislokasi campuran, yang merupakan jenis dislokasi yang bukan merupakan dislokasi ujung murni maupun dislokasi screw murni, melainkan paduan dari kedua jenis dislokasi, yaitu paduan dari dislokasi murni ujung dan dislokasi screw murni. Selanjutnya yaitu area of defect. Ketidaksempurnaan ini meliputi permukaan eksternal, batas butir, batas fase, dan batas kembar. Yang pertama, permukaan eksternal merupakan cacat kristal yang paling terlihat pada jenis kristal ini. Pada permukaan luar ini tersusun dari struktur kristal yang terputus. Cacat permukaan ini dapat muncul di antara 2 butir atau susunan struktur kristal kecil atau di dalam susunan kristal yang lebih besar. Yang kedua yaitu batas butir, merupakan batas yang memisahkan 2 butir kecil atau kristal yang memiliki orientasi kristalografi berbeda dalam bahan polikristalin. Batas butir diwakili secara skematis dari perspektif atom. Dalam daerah batas yang mungkin hanya beberapa jarak atom lebarnya, ada beberapa ketidakcocokan atom dalam transisi dari orientasi kristal satu butir ke yang berdekatan. 3. Batas fase. Jenis cacat ini terjadi pada material yang mempunyai multifase, di mana perbedaan fase yang ada di setiap sisi batas fasenya itulah terdapat cacatnya. Pada batas fase inilah yang memerankan peranan penting dalam menentukan karakteristik mekanik dari sebuah paduan logam. 4. Batas kembar. Sebuah batas kembar adalah tipe khusus dari batas butir di mana ada spesifik simetri kisi cermin.
Artinya atom-atom di satu sisi batas tersebut berada di posisi bayangan cermin atom di sisi lain. Bu, atau volume of defect. Terjadinya cacat volume ini merupakan sebuah kegagalan fabrikasi material, sehingga normalnya apabila terjadi cacat ini, maka kita harus membuat ulang material atau spesimen tersebut. Nah, sampai di situ aja pembahasan kita kali ini. Thank you for watching.